Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang pagi hari kita bisa berada di dalam rumah Tuhan. Tidak lain untuk mengucapkan syukur kita kepada Dia. Dia yang teramat baik, yang sudah menjaga dan melindungi kita sepanjang minggu ini. Sehingga pagi hari kita bisa berada dalam rumahnya. Mari kita naikkan satu pujian. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku bangkit berdiri, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang Ku
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih dan setiamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Sungguh Engkau layak untuk kami sanjung Tuhan, karena Engkau memberikan nyawa-Mu agar kami tidak binasa. Dan Engkau tidak hanya menyelamatkan, meluputkan kami dari kebinasaan, Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang memiliki hak waris atas kerajaan-Mu. Bukan karena kami layak Tuhan, bukan karena kebaikan dan kesalehan kami, tapi semata-mata karena kasih-Mu yang begitu dalam, yang tidak dapat kami pahami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami rindu untuk menaikkan pujian syukur kami kepadamu buat segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersuka cita, biarlah langit dan bumi memuji Tuhan, sebab Dialah pencipta segalanya. Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah di hadapannya.
puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari saudara bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita patut memuji dan menyembah Dia, karena sepanjang umur hidup kita tidak pernah lepas penyertaan Tuhan bagi kita. Dalam segala persoalan, dalam segala masalah yang kita hadapi, pertolongannya tidak pernah terlambat. Semua itu hanyalah karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku.
karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Semua karena bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, saya mengundang Bapak Pendeta Yefta untuk perayaan selanjutnya. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu, anugerah-Mu
dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan hidupku. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Kami sangat berterima kasih Tuhan, karena kemurahan anugerah-Mu, kami ada yang seperti kami ada, bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kami yakin Kau menerima puji-pujian umat-Mu. Sekarang ya Tuhan, kami butuh akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua. Kuduskan hati, pikiran, pendengaran kami, agar kami sanggup menerima firman-Mu. Sucikan kami, urapi kami semua, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat menebus dan mempelai laki-laki sorgawi kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom artinya damai sejahtera bagimu. Hidup di zaman sekarang ini salah satu kita butuh damai sejahtera. Kita tidak hanya butuh penghasilan yang cukup. Kita tidak hanya butuh kesehatan. Ada banyak orang yang sehat mati bunuh diri di Jepang, di Korea. Kita tidak hanya butuh sebuah kondisi kemajuan teknologi. Tetapi kita butuh damai sejahtera Allah. Ya. Nah, puji Tuhan, mari bersama-sama kita mau merenungi firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Mari kita renungi ayat ini. Matius pasal 26 ayat 41. Ya, dengan kasih Tuhan saya persilakan membaca firman itu, ada upahnya, ada pahalanya. Dan mendengar firman itu ada pahalanya serta ada keuntungan buat hidup kita semasa di bumi ini. Matius 26 ayat 41. Silakan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Amin. Haleluya. Coba saudara renungkan satu ayat ini. Mari kita akan kupas bersama-sama buat saudara dan buat diri saya. Ayat ini dimulai dengan latar belakangnya. Yesus berdoa di Getsemani. Dan dia berdoa seorang diri. Karena murid-muridnya pada lelah dan tertidur. Padahal sang gurunya, juru selamatnya sedang membutuhkan dukungan doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu dukungan yang sangat berharga dan penting adalah dukungan doa. Itu sebab jemaat GPT Logos, bila hari ibadah doa, saya menasehatkan hadirlah untuk mengikuti doa. Sudah saatnya jemaat tidak hanya aktif di ibadah raya seperti minggu pagi ini. Apapun halangannya, mari kita berjuang untuk setia berdoa. Karena di sini kita melihat saudaraku, Yesus saja dalam keadaan sebagai manusia
sehingga digelari anak manusia, dia membutuhkan dukungan doa. Dia berkata, Simon, tidakkah kamu sanggup sejam saja berdoa bersamaku? Saudara lihat di situ. Terus ayat ini dimulai dengan kalimat berjaga-jagalah. Artinya kalau diulang 2 kali itu serius. Ini yang menjadi tema. Berjaga-jagalah kamu. Kata berjaga-jaga 2 kali ini menunjukkan keseriusan. Selain itu, diulang 2 kali berarti ada banyak hal yang kita perlu untuk berjaga-jaga. Dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, itu dasarnya, alasannya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu alasannya, saudaraku. Mengapa perlu berjaga-jaga? Sebab supaya jemaat Tuhan jangan jatuh ke dalam pencobaan. Alasan lain, kita ini daging kita itu lemah. Artinya suka mengabaikan, suka menolak kehendak Tuhan. Nah, saudaraku, ayat ini selain menunjukkan sebuah kepentingan yang serius, ayat ini juga menunjukkan kasih. Berjaga-jagalah kamu. Ini menunjukkan Tuhan itu mengasihi murid-muridnya. Dalam keadaan dia sendiri bergumul dalam doanya untuk suatu pergumulan. Yaitu menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Ayat ini juga menjelaskan, saudaraku, sebuah peringatan. Jadi bukan cuma punya latar belakang kepentingan yang serius, juga bukan hanya menunjukkan kasih Tuhan sekalipun dia dalam kondisi yang sangat sedih dan susah. Dia masih memikirkan murid-muridnya, termasuk saudara dan saya. Tapi ayat ini juga merupakan peringatan. Memang berjaga-jaga itu sesuatu yang penting, saudara. Dalam kehidupan sehari-hari, semua ada unsur berjaga-jaga. Beberapa pemimpin dunia berjaga-jaga terhadap goncangan ekonomi. Beberapa pakar berjaga-jaga terhadap krisis-krisis pangan yang bisa menyebabkan kelaparan. Beberapa pemimpin dunia berjaga-jaga jangan sampai terjadi perang nuklir. Saudara bisa mengamati ini berita-berita yang real, yang bisa dipercaya ini. Berjaga-jaga, saudaraku, jangan sampai di negara kita terjadi suatu keadaan yang tidak menguntungkan bagi bangsa dan negara kita. Terjadi kesulitan, kekacauan. Kita ditatar seringkali supaya kita berjaga terhadap infiltrasi, penyusupan, intoleransi. Nah, itu contoh-contoh. Kita disuruh berjaga-jaga supaya kalau saudara bepergian, biasanya waktu liburan panjang, diingatkan oleh RT RW supaya rumah dikunci, kompor-kompor dimatikan, listrik. Saudara, ada satu keluarga, rumahnya di daerah dekat Nginden sana. Liburan, kipas anginnya biasanya dimatikan, mungkin tergesa-gesa, lupa dimatikan kipas angin yang di tembok.
Dia kaget pulang rumahnya terbakar. Kipas anginnya jalan rupanya jatuh. Jatuh kena sofa. Terbakar. Habis berapa ratus juta dia harus upgrade kembali. Jadi saudaraku, betapa seriusnya, betapa pentingnya soal berjaga-jaga ini. Kalau tidak, Yesus tidak ngulang 2 kali. Begitu ya. Nah, mari kita melihat 2 poin saja. Berjaga-jaga soal apa? Dan bagaimana caranya? Nah begitu. Pertama saudara, kita perlu berjaga-jaga supaya tidak melenceng, menyimpang dari tujuan iman kita. Tujuan kita beribadah ini apa? Jadi kembali pada goalnya, seringkali lupa. Yesus di Taman Getsemani, kenapa dia bergumul, berdoa sampai keringatnya menetes seperti darah. Karena dia sedang menjaga hatinya. Menjaga tujuan, visi dan misinya jangan sampai menyimpang. Apa tujuannya? Yesus datang ke dunia ini. Melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Tebuslah dosa manusia. Gak ada lain. Persoalan dosa manusia tidak bisa diselesaikan dengan harta. Pendidikan kebandaian. Bahkan dengan Taurat yang mewakili agama. Tidak mungkin. Sebab kalau mungkin tidak perlu Allah inkarnasi di dunia ini. Kadang-kadang istilah-istilah dalam mimbar gereja kupasan firman itu dipersoalkan. Mana ada kata-kata inkarnasi di Alkitab? Gak ada. Tapi itu untuk memudahkan. Mana ada kata Tritunggal, Trinitas? Gak ada dong. Yang ada Allah itu esa, betul. Tapi beberapa banyak ayat itu menjelaskan, menyiratkan. Ya kalau saudara lihat, kalau ada tamu, orang tua saudara itu cuma kasih kode matanya gini aja. Keluarga ngerti, keluarkan minum. Keluarkan kue. Dia gak perlu ngomong, dia kasih bahasa isyarat. Bahasa gestur tubuh. Kalau saudara tidak suka dengan cara karyawan saudara atau bawahan saudara atau pelayan di gereja, cukup saudara pandang begini. Yesus tidak teriak-teriak, pengkhianat, pengecut kamu Petrus, enggak. Waktu Yesus digiring naik ke balai Pilatus, gubernur Pilatus itu, Simon menyangkal 3 kali. Yesus cuma menoleh. Menangis Simon. Ya, itu bahasa isyarat, saudara. Nah, jadi kita melihat untuk menjelaskan tidak ada masalah. Hal-hal yang dipakai di dalam uraian firman sekalipun tidak ada yang tertulis hitam putih. Nah, ini supaya tidak jadi rancu, sebab banyak dipersoalkan di YouTube, di khotbah-khotbah. Saya pikir nggak ada gunanya, karena Alkitab menyiratkan itu. Nah, sekali lagi kita mulai yang pertama, berjaga soal apa? Supaya jangan melenceng dari tujuan imanmu, tujuan ibadahmu. Tuh, tadi saya mulai menerapkan ya bagaimana minggu saya kasih pelajaran tabernakel. Sebab jemaat tabernakel ya, tapi gak ngerti tabernakel yang gak tepat dong. Gak nyambung ya. Tabernakel gak ngerti. Saudaraku, padahal pelajaran tabernakel itu wahyu Allah. Yang diberikan kepada Musa dan yang akhirnya di Indonesia diberikan kepada almarhum Van Kessel.
yang melahirkan gereja tabernakel dengan berbagai versi. Gereja GBI, gereja GBPS, GBT, GPT dengan anak cabangnya ribuan. Penting ketika almarhum beliau Van Kessel doa puasa di Pacet. Semua hamba Tuhan pada 40 hari gak tahan pulang. Van Kessel terus berdoa. Nah waktu saya menjelaskan itu saudara. Lalu saya singgung, tabernakel itu apa sih? Orang Israel mengeluarkan, Tuhan mengeluarkan Israel dari Mesir, apa motifnya? Apa goal tujuannya? Supaya hidup enak? Bukan. Itu cuma bonus, itu cuma tambahan. Tujuan utamanya apa? Supaya mereka beribadah. Itu tujuannya. Kalau saudara baca Keluaran 25 ayat 8 dan seterusnya. Supaya umatku beribadah di padang tiah, terjemahan nama, padang gurun. Supaya enggak terganggu dengan kondisi Mesir. Firaun izinkan umatku, kalau kamu enggak mau negerimu tak limpahi dengan banyak tulah. Saudara, saya suka meneliti, mengamati walaupun saya enggak ahli. Ketahuilah, negara-negara di dunia yang menghambat ibadah orang Kristen, bahkan menganiaya, saudara lihat, lambat atau cepat akan digoncang Allah besar-besaran. Allah enggak terima loh, biji matanya diusik. Amin. Amin. Iya. Kita enggak perlu membela, Tuhan yang membela. Nah, di situ saudaraku tujuannya, tujuan ibadah kita, tujuan kekristenan iman kita. Yesus ketika di Taman Getsemani, dia begitu rupa berjaga berdoa. Sampai keringatnya menetes seperti darah. Ini ada ulasan tersendiri. Kenapa menetes seperti darah ya? Tapi yang jelas dia berjaga apa? Doanya, Bapa, kalau boleh cawan ini lalukan. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Artinya Yesus ingin menjaga hatinya, pemikirannya, tujuannya. Dia bukan cari enak. Saudaraku maaf, saya dan saudara ini masih terkontaminasi, masih tercemar, masih terpengaruh oleh motif-motif yang tidak murni dalam ikut Tuhan, dalam melayani Tuhan. Satu contoh, saudara lihat, ketika Tuhan bilang, Musa bawalah Harun dan 70 tua-tua Israel naik ke bukit. Aku akan berfirman kepada umatku. Singkat cerita, Harun gak mau. 70 tua-tua gak mau. Cuma Yosua di tengah gunung gak sampai puncak. Hanya Musa seorang diri naik. Padahal Tuhan bilang bawa Harun. Gak mau. Harun memilih, kalau saudara baca di kitab Keluaran, Harun memilih turun dan bersama umatnya dibawa di kemah. Menunggu apa yang Tuhan mau firmankan. Ringkas cerita, lalu di bawah gunung itu Harun didesak oleh umat Israel. Mana Musa? Mana menyembah Allah yang gak kelihatan, menakutkan, guntur api, kilat, gempa. Kita ingin punya Allah yang kelihatan. Saudara, karena Musa dan orang Israel itu di Mesir 400 tahun lebih. Pikirannya dipengaruhi dengan penyembahan berhala berbentuk patung, gambar lembu. Saudara lihat, Musa bilang, sini emasmu tak buatkan patung lembu. Artinya begini saudara. Hanya Musa yang betul-betul tidak kehilangan visinya. Harun, 70 tua-tua Israel, bahkan seluruh umat Israel kehilangan visi. Intinya begini, Harun dan seluruh umat Israel itu begini. Aku mau berbakti sama Tuhan. Karena aku membutuhkan dia.
Aku kepingin hidup yang nyaman, yang tenang, yang terlindung, yang dicukupi, diberkati. Pokoknya hidupku kalau enak ikut Tuhan. Yes, hebat Tuhan, dahsyat Allah kita. Tapi tunggu, ketika cobaan datang, gak sanggup mereka. Bukankah ini menjadi banyak tujuan orang ke gereja, tujuan orang jadi Kristen? Apa salah? Enggak salah Mas Iam. Masih oke lah, masih baik. Cari Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, sakitnya disembuhkan, persoalannya dijawab Tuhan, ekonominya dilimpahi Tuhan, keluarganya dibentuk, dipulihkan Tuhan. Oke. Terpujilah Tuhan. Yes, kesaksian betul. Tapi itu Kristen halaman loh saudara. Di Tabernakel itu Kristen halaman. Kayak Harun dan umat Israel. Lihat, begitu datang ujian, omongannya apa? Musa, kenapa kamu membawa kami ke sini? Untuk mati ngenes begini. Dikejar Firaun, kelaparan, kepanasan. Lebih baik kita mati di Mesir. Makan apa Musa cuma mana bengkoang, bawang putih. Di Mesir masih enak ada daging. Makanya mereka minta daging Tuhan, turuti kirim burung puyuh ribuan. Ceritanya kan panjang begitu. Yang kalau saya peras intinya saudara, kehilangan visinya. Tuhan bilang keluarkan umatku untuk beribadah. Mereka gak mentingkan ibadah. Mereka gak ingin betul-betul bersatu dengan Tuhan. Bersekutu, membangun hubungan dengan yang maha kuasa. Penciptanya, Allahnya, Yahwehnya. Enggak. Mereka hanya mau Tuhan yang bisa mencukupi keadaannya. Yang bisa ngenakno keadaan hidupnya di dunia. Sampai tuanya, sampai matinya minta masuk surga. Egois banget ini. Dan itulah faktanya. Makanya saya bilang berjuta-juta orang Kristen, diri saya dan saudara, kemungkinan besar masih tercemar itu. Makanya Daud berdoa, ujilah aku Tuhan, selidiki aku Tuhan. Kenapa begitu? Sebab Daud ingin yang murni saudara. Gak gampang. Saudara cari ya emas murni. Beda dengan emas sepuh, emas tiruan, emas abal-abal. Hari ini sudah di zaman akhir. Maka orang Kristen perlu diingatkan berjaga-jaga. Apa yang perlu dijaga? Kemurnian hatimu. Pelayananmu. Ibadahmu, korbanmu, nyanyianmu, doamu. Saudaraku, ayat itu loh. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah, ini ya. Jadi roh kita itu nurut. Roh Kudus bersama roh kita, ayo sembahyang, ayo melayani, ayo setia, biar kamu diolok, biar kamu gak dihargai, biar banyak ujian, cobaan, ayo setia. Tangan saya ini kepleset saudara, dari kursi sudah 1 bulan lebih, sakit loh. Harusnya pakai ini tapal, karena tulangnya retak halus kayak rambut, karena umur sudah tua. Umur 70 itu kalau jatuh kata para dokter itu, wah orang tua kalau jatuh itu memang repot. Padahal jatuh cuma dari kursi begini. Yang megangi itu saudara, main HP tak diculno. Ya ampun kepleset. Kan kursi itu sering belok saya tahan sama siku. Tapi saya memilih, Tuhan aku mau setia. Saya gak pakai sama khotbah, gak apa-apa ya. Lebih mending daripada awal-awal begitu. Nah saudaraku, saya ingin menjaga
dalam diri saya dan saudara kemurnian. Jujur, kalau kita merenung, bercermin, ada banyak hal yang tidak murni. Mau tahu saudara? Paulus berkata begini, aku tunangkan kamu. Hai jemaat Korintus, bagaikan perawan yang suci. Ini kabar mempelai nih. Kepada seorang laki-laki sejati Kristus. Ini bahasa rohani Allah gak kawin. Allah itu menyatu dalam satu keluarga keabadian. Antara dirinya sang pencipta dan sang penebus dengan ciptaan dan umat pilihan yang ditebus. Itu menyatu dalam kekekalan, dalam kasih ilahi yang sempurna. Saudara gak bisa menggambarkan, otak kita terlalu dangkal untuk memahami. Paulus bilang, supaya jangan seperti Hawa, kamu kehilangan kemurnianmu. Kenapa? Dengar baik-baik jemaat. Di budaya orang Yahudi, Maria Yusuf itu sudah sah suami istri. Tapi tidak boleh kumpul seperti hidup suami istri. Mereka masih tunangan, tapi menurut adat Yahudi mereka sudah sah sebagai suami istri. Makanya malaikat bilang, kamu jangan ragu menerima Maria sebagai istrimu. Yusuf dikasih mimpi itu oleh malaikat, oleh Tuhan melalui malaikatnya. Nah, tapi saudara, waktu laki perempuan ini ditunangkan sudah selesai, terus yang ngatur itu bagian mengatur pertunangan itu dia ngomong, pengantin pria kamu pulang ke rumahmu ya. Tak tunggu loh, pengantin wanita menunggu, kamu nanti siapkan rumah. Kalau sudah rumahmu jadi, kamu harus jemput calon istrimu loh, yang sudah sah sebagai istrimu. Saudara dan saya ini sah sebagai anak Tuhan, sahabat Tuhan, puncaknya sebagai mempelai Tuhan. Kan begitu urutannya dalam Alkitab. Saudara lihat, saya baru menyadari kenapa waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ya murid-muridnya sedih. Dalam Yohanes 14 dia berkata, dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Dia bilang, jangan sedih hatimu. Aku harus pergi menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali menjemput kamu. Supaya di mana aku ada, kamu ada. Ini Yesus menggenapi aturan adat. Jadi adat yang benar sesuai firman harus dipertahankan. Misalnya hormat orang tua. Tapi kalau hormat orang tua mati masih dihormati, disembahyang, itu berlawanan dengan firman. Kita harus, ini gunanya pengajaran firman. Bukan cuma yang lucu-lucu khotbahnya, tapi nggak ada isi kebenaran firmannya. Menurut saya jemaat perlu hal seperti itu, juga perlu pengajaran, penginjilan dan pengajaran seimbang. Lihat, Tuhan Yesus menyediakan tempat. Kalau mempelai itu kan sudah disah, ditunangkan. Kata Paulus, aku tunangkan kamu loh. Hei jemaat. Nah, dia mesti datang kembali, pasti itu saudara, nggak mungkin. Dia harus jemput. Tapi kalau dia datang kembali jemput mempelainya, istrinya, tapi dia nggak nyediakan tempat. Oh nggak boleh, dia nggak boleh datang. Dia sudah nyediakan tempat. Tapi karena kemurnian tujuan iman kita, tujuan ibadah, tujuan jadi Kristen, tujuan pelayanan, tujuan penyembahan kita kurang murni. Kata 2 Petrus kita, Tuhan itu enggak lalai menepati janjinya. Dia lambat datang karena dia enggak ingin seorang pun binasa, artinya ketinggalan anak Tuhan. Masih banyak jiwa perlu diselamatkan. Maka Yesus sepertinya menunda kedatangannya. Ya di sana, ya di sana, di sana dia menunggu mempelainya siap. Jadi ayat 1 ini saya kupas, berjaga-jagalah, serius, penting. Soal apa? Motifmu.
goalmu jadi Kristen ini apa? Maaf saudaraku, akhir zaman ini hati-hati, iman Kristen akan diencerkan oleh banyak keadaan. Wis lah. Wis pokoknya sampai gak murni lagi tujuannya itu. Pelayanan juga begitu. Saya pernah dengar loh, satu orang, waduh, macam dia ngomong gini, ngajak saya kerja sama. Ayo, Pendeta Yefta kita buka. Ada 2. Saya bilang, waduh, senang dia diajak teman kerja sama. Terus saya berdoa, Tuhan, jangan sampai keliru sia-sia ini. Ya saya jadi hamba Tuhan itu apa? Lebih baik kerja dunia saya, ya. Sungguh saudara, dia ngomong gini. Sekarang ini apa sih enak? Cu Yesus. Loh, kaget saya. Oh, Cu Yesus ngundang pembicara, diamplopir, diatur. Wah, enak. Ini itu gembala, ini penata layan ini. Gembala harus bisa beri makan domba itu. Yohanes pasal 21. Terus satu lagi, dokter saudara. Punya showroom besar, terang-terang. Ayo Pak Yefta, kamu yang khotbah, aku yang siapkan gedung. Kita nyanyi gereja A yang besar di Surabaya. Saya bilang langsung mau. Oh, motifnya mau saingan. Ya kita ingin sama-sama maju, amin. Senang. Tapi kalau motifnya lalu kompetitif, untuk apa wong bosnya satu kok. Saudara berbuat 30 ganda, berbuat 60 ganda, berbuat 100 kali ganda. Gak ambil pusing lah, gak terlalu. Bukan kompetitif, mau punya 1 talenta, diberi 2 talenta, diberi 5 talenta. Yang penting kau setia dan murni, amin. Itu yang penting. Kadang-kadang, wah gereja jadi bingung. Soal apa? Waduh kalah ya, ambil saingannya Beki. Lalu mulai motifnya gak murni lagi. Untuk apa? Makanya ada ayat, aku gak kenal kamu. Kamu yang mengerjakan jahat. Ini bicara motif dulu. Dan bicara ajaran-ajaran palsu. Dia cuma nunggangi iman Kristen. Ini diusulkan loh saudara, ke Menteri Agama. Aliran Kristen tertentu itu bukan Kristen kita bilang. Itu bukan Kristen, nebeng Kristen. Kristen nanti yang jadi sasaran. Dia suka ke rumah-rumah, dia suka nari orang Kristen. Dia gak cari jiwa, nyari orang Kristen. Hati-hati saudara. Kalau ketemu itu jangan diajak debat, kalah saudara. Bilang gini, ayo ketemu gembalaku. Gitu aja. Ini sedikit. Nah sekarang kembali saudara. Jadi berjaga-jaga soal apa? Soal kemurnian. Visimu, goalmu. Paulus berkata, tujuan iman kita. Makanya kita diuji. Supaya imanmu keluar seperti emas murni. 1 Petrus 4, baca di rumah. Saya manfaatkan waktu. Kedua, ya berjaga-jaga soal apa? Saudaraku, jelas. Persoalan daging kita ini lemah. Ini yang dimaksud mengerjakan keselamatan. Ini tafsiran saya begitu. Boleh tahu nafsir? Semua ya nafsir kok. Mengerjakan keselamatan bukan karena engkau berjaga-jaga. Itu menentukan keselamatanmu. No. Kalau gitu keselamatan kita hasil usaha kita, nyanyian terakhir. Karena anugerahnya, yes. Kalau enggak karena anugerah Tuhan, saudara dan saya sudah terhilang. Tapi anugerah yang Allah berikan tidak menghentikan kita dari tanggung jawab. Karena keselamatan orang Kristen ini tidak asal masuk surga, saudara. Ada kemuliaan dalam kerajaannya, ada pemerintahnya, ada upahmu, pahalamu itu beda-beda nanti. Baca 1 Korintus 15. Kemuliaan tiap bintang berbeda, kemuliaan tiap tubuh. Tubuh yang dipakai betul-betul untuk Tuhan dengan yang sembarangan. Ya, uang yang dipakai betul-betul untuk Tuhan yang sembarangan. Semua kita itu nanti dihakimi. Dengar ya, yang dihakimi bukan dosa kita kalau orang Kristen. Sudah finish.
di kayu salib. Makanya perjamuan suci itu mengingatkan. Seberapa banyak kali kamu makan dari roti itu dan minum dari cawan itu, kata Paulus, kamu memberitakan, memproklamirkan, mengingat, mengimani, menghayati kematian Tuhan. Kan begitu. Jadi saudaraku, kalau kita perhatikan, dosa kita sudah selesai, ditebus. Kalau anak Tuhan berbuat dosa lagi, tidak ada pilihan lain. Ya minta ampun, wis titik. Diimani. Simple kok. Iman itu gak pakai, ya Tuhan tapi dosaku terlalu gede Tuhan, ya apa. Oh saya berulang-ulang Tuhan. Ini saya gak ngajari ngeremehkan dosa loh. Tapi ngajari sesuatu fakta kebenaran yang penting. Kalau saudara sudah ngaku minta ampun, 1 Yohanes 1, coba dibaca. 1 Yohanes 1 ayat 9. Clear itu sudah. Diampuni sampai hati nurani kita disucikan, dibebaskan dari rasa bersalah. Kalau saudara masih rasa bersalah tertuduh, itu taktik setan, bacaan kitab Wahyu. Si penuduh. Jangan mau. Cukup dengan iman. Coba dibaca. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Nah, setia artinya kasihnya itu enggak berubah-ubah. Karena kelemahan kita, karena kondisi kita. Oh enggak kayak kasih kita. Oh aku sudah ngampuni kamu berapa kali, kamu masih gini, enggak bisa. Itu kasih yang enggak setia. Allah itu setia, walaupun kita tidak setia. Semua ada ayatnya itu. Terus, dan adil. Adil apa? Dia sudah tebus, dia bayar lunas. Ya. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Segala dosa kita. Terus. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya di hadapannya kamu itu seperti makhluk yang gak pernah berdosa. Itu hebatnya darah Yesus. Amin. Ayo beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya. Tidak ada seperti darah Yesus. Saudaraku, kita cari pengampunan dengan cara puasa, dengan cara berbuat persembahan, dengan cara ini. Waduh, konyol itu. Darah Yesus saja yang memampukan itu. Itu hebat. Dahsyat, iblis tidak bisa ngomong apa-apa. Kalau saudara pakai cara lain minta pengampunan dosa, iblis mesem. Dalam hatinya iblis goblok itu. Kamu nanti di akhirat gak akan dosamu tetap dihakimi. Itu namanya di Aras Putih. Di LCD sini ada catatan peta zaman yang pernah saya beri enggak tahu dicari cepat bisa enggak. Kadang-kadang saya khotbah itu muncul gitu saudara. Ini namanya khotbah prasmanan, ngerti? Sebab yang datangnya macam-macam. Kondisinya, inteleknya, kerohaniannya, tua mudanya. Nah, saudaraku, jadi orang yang di luar Tuhan itu nanti di Aras Putih. Oh, enggak ada gambarnya. Itu di pojok sini itu terus klusternya itu terus itu loh yang ada itu bulatan salib terus kiri ya itu tuh ini loh, aduh Esther saya nggak saya bawa supaya itu dibesarkan agak kiri ya terus gede no ya. Sini itu yang ada takhta. Nah itu tempat pengadilan semua manusia yang dibangkitkan di akhir zaman. Dan tidak ada yang bisa lolos. Untuk menentukan bukan masuk surga atau masuk neraka. Bukan. Untuk menentukan, dia sudah pasti masuk neraka. Untuk menentukan berat ringannya hukum di neraka itu ada macam-macam saudara. Paham? Kalau saudara mengerti iblis pun ditahan di alam bersah. Namanya Abusos, ada setan yang sangat jahat. Itu ditahan namanya Abusos. Itu enggak dilepas sampai sekarang. Nanti akhir zaman akan dilepas keluar ke dunia. Makanya ada ayat yang jahat tambah jahat, yang najis tambah najis. Karena akan muncul roh-roh yang khusus luar biasa itu pengaruhnya. Kalau sekarang dilepas, ada karuan dunia ini. Itu ada tahanan macam nanti iblis baca Wahyu pasal 20 ya.
dimasukkan lubang yang amat dalam ini, dinaikkan. Naikkan di sana namanya diturunkan. Coba naik, terus. Nah itu kerajaan maut, jurang maut. Iblis dibuang ke jurang maut. Wahyu 20 ayat 3. Ayo dibaca Wahyu 20 ayat 3. Saya berlomba dengan waktu itu. Wahyu 20 ayat yang ketiga. Iya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia yaitu iblis jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, wah ini pelajarannya mendalam sudah. Penting loh. Dunia ini kepingin tahu ramalan-ramalan. Kalau orang bisa ngeramal, dibayar mahal saudara. Sementara Alkitab memberi ramalan yang dahsyat sampai kekekalan. Orang gak suka. Heran. Ya. Jadi saudaraku lihat, nanti di Aras Putih kembali, di peta jaman, itu diadili dosa-dosanya. Tapi anak Tuhan tidak diadili di situ, di sini loh. Coba, itu dibesarkan. Nah, itu ada gambar patung, atasnya patung itu. Takhta pengadilan, 2 Korintus 5 ayat 10 dibaca. 2 Korintus 5 ayat 10, lalu saya kembali ke pokok urean ya. Supaya betul-betul ngeh kata orang Jawa ya. Jelas, semoga begitu harapan saya. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus Nah menghadap ini jemaat tuh. Surat Korintus ini bukan untuk orang dunia. Inti untuk semua orang Kristen. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah ada pengadilan Aras Putih beda. Terus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Iya pahalamu. Kolektor 5.000 sama 5 juta sama enggak? Halo? Yo bingung. Sama enggak pahalanya? Nah, kayak saya jawab, pedih sudah takut ya. Kolektor 5.000 sama 5 juta sama enggak pahalanya? Hah? Enggak sama. Enggak sama. Kadang-kadang bisa lebih berpahala yang 5.000. Karena dia memberi dengan kerendahan hati, dengan tulus. Yang 5 juta memberi dengan ingin pujian. Nah, kalah. Tapi kalau podo-podo tulus ya menang sing 5 juta rek. Gimana toh? Kalau menang 5.000 ya gak bisa beli AC saudara. Makanya gini loh. Ono sing ngatur ya, ono sing korban meneng ae. Keliru loh. Nanti saudara sini kaget saudara. Jangan cuma minta bantu doa. Berdoalah. Bantuin orang lain, bantuin keluargamu, bantuin pekerjaan Tuhan. Saudara sedang menghimpun harta di surga, amin. Itu yang betul. Supaya kamu yang patut terimanya ya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Coba. Baik jadi memang motifmu gak bener sama yang bener. Nah ini jelas. Jadi kenapa kita perlu berjaga-jaga buahnya ini. Kalau saya uraikan ini khotbah saya 2 jam gak cukup. 1 ayat ini. Yang kedua karena daging kita lemah. Keinginan daging kita itu lemah saudara. Kerjakan selamatmu. Ini tanggung jawab. Tanggung jawab berkaitan dengan pahala. Tapi yang menyelamatkan bukan perjuangan kita, bukan berjaga-jaga kita. Sapiro sih kuatmu dan aku berjaga. Kalau enggak karena tangannya. Sebab Tuhan menopang tanganku. Saya kadang-kadang enggak kuat. Sungguh saudara. Banyaknya cobaan, ujian. Saya 55 tahun di ladang Tuhan non-stop sampai hari ini. Dari kerjaan rohani sampai jasmani. Dari intern sampai keluarga sampai di luar gereja. Di sinode, gak habis-habisnya itu. Dan saya enjoy, sukacita kok. Saya senang kok.
Kalau enggak saya cepat tuwek sudah. Tapi satu saat saya enggak kuat. Tuhan, sudah rasanya enggak kuat. Saya heran. Anugerah Tuhan di tangannya nopang. Tuh saya enggak bisa eling-eling wis. Selalu ditopang. Betul nyanyian. Tangannya. Ayo Jumat. Ayo nyanyi itu 1 menit. Sebab Tuhan. Amin, 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 haleluya. Kalau enggak saudara enggak ada. Sungguh. Tapi kita ini punya kehendak bebas. Dicipta bukan kayak mesin, bukan kayak burung. Cuma punya apa? Enggak punya kehendak bebas dia. Kita punya kehendak, kerjakan selamatmu. Jangan dianggap itu usahamu. Lalu sia-sia perjamuan suci korban Kristus ini. Untuk apa kita memperingati makan minum? Oh, yang menentukan usaha perjuangan kita. Ini keliru loh ajaran itu, hati-hati. Ketoknya masuk akal. Ketoknya baik maksudnya, tapi enggak benar. Dan dalam praktek, saudara sanggup dah. Paulus itu. Tuhan bilang, Paulus, anugerahku cukup bagimu. Untuk rohaninya, untuk mentalnya terus dicobai. Untuk fisiknya sakit mata tidak sembuh-sembuh itu. Coba itu. Kalau saudara sakit tidak sembuh-sembuh gimana? Mau tetap setia? Kalau saudara ikut Tuhan tambah banyak masalah. Lihat banyak orang Kristen kerja cari gereja P. Pokoknya intinya dia, sing iso nulungi akun dia. Itu sebab beberapa sekte-sekte yang mirip Kristen, saudara kasih bantuan, saudara dijemput, saudara ditolong, anak saudara dikuliahkan. Katut. Nanti terjadi itu. Nah, jadi kedagingan kita lemah, kena pengaruh dunia, kena pengaruh ini. Belum apa yang perlu dijaga. Coba baca 1 Petrus 5 ayat 8. Ayo saya percepat sedikit. Oh, waktu saya sudah habis ya. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, tugas kita memang berjaga-jaga. Tapi kalau bukan karena otoritas yang Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia memberikannya, kita nggak sanggup loh. Ada yang bilang iblis itu seperti singa yang kempong. Betul, dia sudah dikalahkan di kayu salib. Tapi tunggu dulu. Baca Wahyu 12, ekornya saja menyeret sepertiga bintang. Itu bicara orang-orang beriman akan iman yang gak sungguh-sungguh, gak pilihan Tuhan itu berguguran nanti itu. Jadi iblis itu punya strategi saudara. Namanya Alkitab tipu daya. Sekarang ini aduh repot bedakan. Oh ini enak Pak, buatan mereknya kata-katanya Soundcraft kalau mixer. Tapi diteliti buatan Cina. Saya ada orang dari Jakarta korban sound di Kutisari yang menanggal enggak. Itu saya beli Inggris. Gak sampai setahun jebol saudara. Dibuka sama jemaat saya. Aduh gak ada penahannya Terus ya Pak saya balik toko-toko dibalik pabrik. Gak selesai kesuwen tarik balik dandani dewek. Karena apa? Made in China. Made in China katanya ada 2 macam. Yang pabriknya didukung pemerintah sama yang home industri. Waduh mumet bis. Pokoknya rusak. Ganti ya kapan-kapan tidak bisa sekarang. Kan begitu. Jadi saudaraku, iblis itu punya tipu daya. Saudara bisa bedakan enggak? Berat. Ya. Karena itu perlu berjaga-jaga. Masih banyak hal kita perlu berjaga-jaga dari kesombongan, iri hati, dari kenajisan, dari tipu daya, dari budaya-budaya dunia. Pokoknya buahnya dari iri hati, dengki. Daud itu menjaga hatinya.
Abisai panglima perangnya, Tuanku Daud, lihat ini Saul tidur, kita tombak saja sekali. Jangan Tuhan yang melakukan, aku saja. Stafmu, tak. Beres, langsung sekali, gak usah 2 kali, mati dia. Ini kesempatan, janji Tuhan. Urapan Tuhan yang sudah diteguhkan lewat Nabi Samuel. Ini saatnya Tuanku jadi raja. Lihat saudara, Daud tidak mau berontak sebelum waktu Tuhan. Banyak pelayan Tuhan terjebak di sini. Suka berontak. Kalau Tuhan tempatkan saudara di satu tempat, enak gak enak, saudara jangan gampang pindah tanpa pimpinan Tuhan. Apapun alasanmu, tak ingatkan ini. Daud ini gak mau saudara. Dia tunggu, coba dia nuruti Abisai, lain loh ceritanya. Makanya ada ayat, aku menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Daud, anak Isai. Berkenannya di mana? Murni banget hatinya. Terus dia bilang, kami tuh ngomong apa Abisai? Ya Tuanku, ini kita langsung Tuhan nanti jadi raja. Enggak. Jangan kamu mengganggu orang yang pernah diurapi Tuhan. Pernah loh, berarti urapannya sudah hilang gitu. Tapi pernah. Belum selesai. Gak bisa, ada yang punya, ada yang ngatur kok. Kadang-kadang kita lancang saudara, seenaknya. Orang Kristen kritik, ya hamba Tuhan seenak loh. Kamu bisa kena itu, percayalah. Lambat laun, jangan. Lebih baik kayak Daud, tak dukung. Itu urusannya tuannya nanti, ngapain bingung. Gitu loh. Ya, nah saya kembali saudara, banyak hal yang perlu dijaga. Sekarang sebagai penutup. Gimana caranya berjaga-jaga? Gimana caranya? Ayo baca Yehuda 1 ayat 24. Ya. Waktu habis, ayo siap pelayan musik naik ke atas. Ya. Surat Yehuda atau Yudas, bukan Yudas Iskariot ya, cuma fajalnya cuma 1 memang. Ayat 24, silakan Pak. Bagi Dia segala pujian. Gitu ya. Ini coba dibaca. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Nah, caranya supaya saudara dan saya bisa berjaga-jaga sampai langkah terakhir. Apa? Anugerah Yesus. Penyertaan Yesus Kristus melalui firman dan Roh Kudusnya, bagaikan 2 sayap burung nasar di Wahyu pasal 12 itu. Itu yang membawa terbang wanita yang melambangkan gereja Tuhan, bukan cuma hanya Israel. Untuk bisa tidak terserandung, untuk bisa tetap berjaga-jaga. Anugerah Tuhan. Makanya Daud berkata, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Itu kata Daud. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mazmur 23 ayat 6. Tuhan, biar kebajikan kemurahan-Mu menyertai seumur hidupku. Sekada lain Tuhan. Tuhan berkata sama Paulus, Paulus jangan takut. Masalah semua yang kamu hadapi, anugerahku cukup bagimu. Surat Yehuda atau Yudas, bagi Dia yang berkuasa memelihara kamu. Nah ini caranya. Kedua, kembali ke Matius 26 ayat 41. Doalah, jemaat Tuhan disuruh doa cek kurang loh. Saudara ini doa berapa? Saya lihat di semua gereja kebaktian doanya, kebaktian doa mirip kebaktian umum. Doanya setengah jam 20 menit. Pujiannya, firmannya. Doanya doa. Yesus itu gak nyanyi-nyanyi di Taman Getsemani. Gak firman panjang muka. Dia bergumul dalam doa. Ini biasanya gak tahan. Makanya yang ikut doa mesti gak banyak. Di semua gereja rata-rata. Saya mohon dengan kasih Tuhan GPT
mulai minggu depan, wah saya melok doa kabeh. Amin. Ayo. Betul-betul loh. Saudara yang untung, saudara berjaga kok. Saya ini waduh Tuhan, aku ini kurang doa. Kita ini terlalu banyak kesibukan. Kapan ya bisa setia tahan di kaki Tuhan? Hanya di kaki Tuhanku, di situ hatiku teduh. Nyanyian kuno-kuno itu meresap. Yang baru juga meresap kok ya. Ya wis, saya cukupkan di sini. Berdiri saudara ya sama-sama. Haleluya. Ayo. Mari pelayan perjamuan suci maju ke depan. Saya minta Ibu Gembala dari sana saja berdoa. Ada mic wireless diberikan sebagai Ibu Gembala, saya hargai, saya hormati. Ayo pelayan perjamuan suci, siapa lagi yang maju? Satu nyanyian, zaman sekarang berjagalah. Bisa nyanyian? Ya, pemusiknya hebat-hebat itu pasti ngerti, iramanya beat. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia, lihat dunia bergelora. Ayo kita taruh tangan kita di dada, dengaran sini sana. Banyak kabar menyesatkan atau menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Lagi sama-sama. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, kedengaran sini sana. Banyak kabar menakutkan, menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Musik instrumen. Benar Tuhan, zaman akhir adalah zaman yang banyak penyesatan. Di mana-mana terjadi penyesatan ya Bapa. Karena iblis tahu Tuhan waktunya sudah tidak banyak, sehingga dia ingin menyesatkan sebagian dari anak-anak-Mu. Bahkan Wahyu mengatakan sepertiga dari bintang akan gugur Tuhan. Terlebih kami anak-anak-Mu ya Bapa. Bintang-bintang itu adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Jika mereka sudah terbawa oleh iblis, terlebih kami semua Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini. Engkau sudah memakai hamba-Mu Tuhan menjadi perpanjangan lidah Engkau di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami berpegang pada Matius Tuhan yang mengatakan berjaga-jagalah, biarlah Tuhan pada zaman akhir ini kami banyak menempatkan diri kami di bawah kaki-Mu ya Bapa, supaya kami boleh tetap berjaga, bersiap, bersiaga Tuhan. Jika kedatangan Engkau yang besar itu menjemput kami semua, tidak dapati kami Tuhan terhilang ya Bapa dan tersesat, tetapi kami boleh terus berada Tuhan di dalam pengajaran firman-Mu ya Bapa, yang membawakan kami Tuhan untuk kami tetap berjaga ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, keselamatan kami bukan karena kami berjaga, tetapi anugerah yang sudah Engkau berikan bagi kami. Karena anugerah itu harus kami jaga. Sebab itu kami harus tekun di dalam doa dan terus berjaga-jaga ya Bapa. Hamba-Mu boleh berhenti berkata-kata Tuhan,
Tetapi biar kiranya Roh Kudus-Mu akan terus berada di dalam kehidupan kami untuk senantiasa mengingatkannya ya Bapa. Dan Tuhan, pakai beliau Tuhan, lebih hari lebih heran guna hormat kemuliaan nama Engkau. Karena kami tahu Tuhan, banyak di antara hamba-hamba Tuhan sudah melenceng dari jalan kebenaran ya Bapa. Hanya sebagian dari kami hamba-Hamba-Mu, termasuk salah satu beliau ya Bapa, boleh terus menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Suka tidak suka, tapi firman itu boleh dikumandangkan supaya membawa kami anak-anak-Mu tidak tersesat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya itu. Berkati Tuhan beliau, pelayanannya, rumah tangganya, kiranya Engkau memberkati. Pakai lebih hari lebih heran guna hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, layakkan kami semua sebentar untuk bersekutu dengan Engkau. Biar kiranya dengan persekutuan perjamuan ini Tuhan boleh menyucikan kami semua ya Bapa. Kau kuduskan kami Tuhan, layakkan kami. Dan kiranya Tuhan, Engkau menjawab segala doa permohonan kami ini. Karena permohonan kami hanya kami naikkan di dalam satu nama yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Gembala Agung kami, mempelai pria surga kami. Haleluya, amin. Silakan semua duduk, perjamuan suci akan dibagi. Mari kita pujikan zaman sekarang sambil merenungi kembali firman. Zaman sekarang berjagalah, banyak kabar menyesatkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Katakan zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia, lihat dunia bergelora. Yesus pernah bersabda, jangan takut, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan, membiarkan kamu. Berjagalah dan berjaga. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menyesatkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Musik saja. Saudara, coba saudara lihat beberapa negara digoncang gempa ribuan mati seketika, digoncang badai, banjir, perang, kelaparan. Tapi Tuhan pasti pelihara orang yang percaya, yang mau berjaga. Ayo kita berdiri bersama-sama. Kita pujikan ini dengan bersyukur dan memandang korban Yesus Kristus. Sambil kita menaikkan pujian dan penyembahan kita. Terima dengan iman. Kalau kita ada masalah, kalau kita ada pencobaan, kalau kita jadi lemah, kita makan minum tubuh darah. Di situ ada kuasa yang memulihkan kehidupan kita semua. Mari
Mari sama-sama kita pujikan zaman sekarang. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Mari kita ambil dan angkat tubuh Yesus, roti yang sudah disiapkan, yang ada kaitan dengan korban Yesus. Berlindunglah, berlindunglah dalam sabda, berlindunglah dalam darah Yesus, berlindunglah dalam darah Yesus. Sabdanya, inilah roti yang menunjuk tubuhku yang diserahkan dan dipecah-pecahkan karena kamu sekalian. Ambillah, makanlah untuk mengingat akan daku. Siapa yang makan tubuhku, ia tidak akan mati selamanya, melainkan ada hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Bukankah roti yang disucikan dan diberkati Tuhan pagi ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dengan percaya. Mari kita angkat anggur yang ada persekutuan dengan darah Yesus. Dan ia bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu sekalian untuk jalan keampunan dosamu. Ambillah, minumlah untuk mengingat akan daku. Siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, aku tinggal dalam dia dan dia tinggal di dalam aku. Bukankah cawan yang sudah disucikan dan diberkati Tuhan pagi ini benar-benar ada persekutuan dengan darah Yesus? Minum dengan percaya, puji Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami percaya kami sudah ambil bagian dalam firman dan perjamuan suci yang mengerjakan oleh Roh-Mu di dalam diri kami, supaya yang lemah jadi kuat Tuhan, yang dalam kesakitan disehatkan kembali, yang dalam kekurangan dicukupi, diberkati, yang dalam keadaan tak berdaya menjadi perkasa dalam Tuhan. Tuhan memberkati rohani jasmani, pribadi dan keluarga. Kami imani Tuhan, firman dan perjamuan suci sudah memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami mengimani kami sudah diberkati. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Atas nama Gembala dan segenap sidang jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yaftah Hadi Sugianto pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya untuk segala pelayanan dikerjakan beliau, Tuhan yang membalas dengan berkat yang melimpah. Mari saudara, kita akan mendapat kesempatan untuk bawa persembahan bagi Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Sedang jemaat sedang bangkit berdiri. Yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan.
kepada Yefta untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. Baiknya dan menikmati kuasanya. Haleluya. Dan menikmati. Semua tepuk tangan. Kasihnya dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya, Dan menikmati firman-Nya. menikmati Firman-Nya. Haleluya. Mari kita angkat wajah, tangan kita dan hati kita bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau sudah diberkati dalam kasih setia, cinta kasih, dan penghiburan kekuatan, tuntunan dan kemenangan dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah yang hidup, yang kekal, yang esa, yang menyertai kita semua sampai akhir zaman. Saudara pulang dengan bahagia, selamat sejahtera ke rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa kesempatan yang mendatang.